Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan kuliah online untuk hukum acara pidana. Ya. Pada kesempatan kali ini akan saya sampaikan secara singkat tentang penyelidikan. Ya. Kita sering mendengar ada penyelidikan, ada penyidikan. Untuk kesempatan kali ini saya menyampaikan tentang penyelidikan, ya. Maksudnya adalah penyelidikan dalam hukum acara pidana, maksud saya, ya. Artinya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, ya, tentang KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ya. Apa itu yang dimaksud dengan penyelidikan? Ini saya mengutip dari KUHP pasal 1, ya, angka 5, maaf. Disebutkan bahwa ini saya jelaskan. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Ya. Melihat rumusan penyelidikan dalam KUHP ini tampak bahwa ketika ada suatu peristiwa hukum, khususnya peristiwa yang diduga tindak pidana, maka tahap awal untuk proses dalam hukum acaranya akan dilakukan adalah yang namanya penyelidikan. Contoh. Ketika ada seseorang meninggal dunia, katakanlah di jalan misalnya, meninggal, maka tugas penyelidik adalah menentukan apakah dengan meninggalnya seseorang tadi itu ada peristiwa tindak pidana apa tidak. Ya. Kalau memang ada peristiwa tindak pidana, maka akan dilanjutkan dengan tindakan yang namanya penyidikan. Tetapi jika tidak ada peristiwa tindak pidana, ya tidak. Misalnya, ternyata meninggalnya itu disebabkan karena misalnya sakit, misalnya dengan ciri-ciri 1, 2, 3 misalnya disebutkan, ini karena sakit, berarti tidak menjadi suatu peristiwa pidana, maka selesai di situ. Tetapi jika di dalam penyelidikan itu tampak bahwa ada luka memar, ada luka, diduga, ya, ada peristiwa pidana, mungkin penganiayaan dan seterusnya, mungkin kecelakaan, misalnya begitu, ya. Maka dapat dilanjutkan menjadi penyidikan. Jadi dalam penyelidikan itu belum tahu apakah suatu peristiwa itu menjadi pidana atau tidak, tindak pidana. Ya. Nah, pertanyaannya sekarang yang kedua, siapa itu penyelidik? Kan begitu. Tadi kan saya uraikan tentang penyelidikan. Siapa itu penyelidik? Kalau membaca di dalam pasal 1, ya, Ketentuan Umum angka 4 khususnya, penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan. Itu penyelidik. Dan ini dijelaskan lagi di dalam pasal 4-nya, KUHP maksud saya. Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia. Ya. Artinya apa? Artinya bahwa yang namanya penyelidik itu adalah, menurut KUHP itu adalah
anggota kepolisian, polisi, ya, polisi. Itu adalah penyelidik. Nah, sebagai penyelidik, maka kemudian di pasal berikutnya, pasal 5, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, ya, karena apa? Sebagai polisi, karena kewajibannya, maka kemudian diberi wewenang yang huruf A. 1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana. Itu tugas saja punya wewenang untuk menerima laporan atau pengaduan. Perlu saya jelaskan, laporan itu adalah pemberitahuan kepada pejabat atau penguasa, ya. Dan ini adalah apa namanya itu di kepolisian, ya, untuk melakukan tindakan tentang suatu peristiwa pidana. Tetapi kalau pengaduan sama pemberitahuan, tapi sifatnya adalah guna kepentingan diri sendiri atau orang lain yang dalam pemeliharaannya atau dalam kekuasaannya. Ya, contoh, kalau dalam hukum itu nanti ada namanya delik laporan dan delik aduan. Yang laporan itu delik biasa, seperti pembunuhan, pencurian, apalagi pasal-pasal penggelapan, penipuan, ini delik biasa. Ya. Tetapi kalau delik aduan, itu peristiwa ini baru dapat dilakukan penyelidikan dan penyidikan ketika ada pengaduan. Dan ini sudah ditentukan oleh undang-undang. Misalnya, kalau dalam undang-undang KUHP yang sekarang berlaku, maksud saya, pencemaran nama baik, ya kan, perzinahan, ya, 284 dan seterusnya, ditentukan. Maka jika tidak ada yang mengadu, ya tidak diproses. Tetapi jika ada mengadu, maka dapat diproses. Ya. Kemudian kewenangan yang kedua, penyelidik tadi mencari keterangan dan barang bukti, ya, keterangan dari apa namanya orang yang tadi diduga, ya, melakukan tindak pidana. Buktinya apa? Oh, ternyata ada, misalnya ada peristiwa misalnya pencurian, ya, 362 KUHP, sandal ketinggalan atau apalah, ya, barang bukti, ya, maksudnya, ya, barang bukti atau mencari keterangan dari ABC, ya, sifatnya menyelidiki loh, ya, menyelidiki. Yang kedua punya kewenangan juga, yang ketiga, menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. Ya, misalnya ada orang diduga mau apa namanya itu melakukan pencurian atau mau mengedarkan apa barang terlarang. Dia punya kewenangan untuk menanyakan namanya siapa, alamatnya di mana, ya kan? Ini mana KTP-nya, punya kewenangan itu, ya, sebagai penyelidik. Ya. Yang berikutnya kewenangannya adalah yang keempat, mengadakan tindakan lain yang menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan. Ya. Tindakan lain ini kalau di dalam pasal ini kemudian saya lihat dari penjelasannya, ya, menyatakan begini, yang dimaksud dengan tindakan lain adalah tindakan dari penyelidik untuk kepentingan penyelidikan. Ada syaratnya. Yang pertama, yang lain tadi itu tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum. Ya. Ingat asas legalitas. Ya. Yang kedua, selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan untuk dilakukan tindakan itu sesuai dengan jabatannya. Di dalam penjelasan tindakan itu. Kemudian yang ketiga, ya, tindakan itu patut dan masuk akal, ya, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya. Memang tugasnya dia tadi, ya, lingkungan jabatan dari penyelidik tadi yang saya sampaikan tadi, kewenangan tadi itu. Kemudian berikutnya, atas pertimbangan yang layak
berdasarkan keadaan memaksa. Boleh dia pertimbangkan. Misalnya ada hal tertangkap tangan. Apakah penyelidik bisa melakukan tindakan katakanlah memaksa untuk menangkap? Ya bisa saja. Hal tertangkap tangan. Ya kan? Tentu tindakan-tindakan ini dalam penjelasannya tetap harus menghormati hak asasi manusia. Tidak sembarangan maksud saya. Tidak semena-mena. Karena dia sebagai penyelidik atau sebagai polisi dan sebenarnya tidak boleh. Karena dalam KUHP itu sudah mengatur tentang meskipun dia bersalah maka ada asas praduga tak bersalah, presumption of innocence, kan begitu. Ya, jadi tidak boleh sembarangan. Ya. Kemudian kewenangannya yang huruf B, atas perintah penyidik maka dapat melakukan tindakan. Ini atas perintah penyidik. Jadi penyelidik itu tadi saya jelaskan ada kewenangannya, ya kan? Nah sekarang itu atas perintah penyidik penyelidik dapat melakukan tindakan-tindakan hukum berupa apa? Yang pertama, penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, penahanan. Ingat ya, saya ulangi ya. Penangkapan itu, kemudian meninggalkan penahanan. Nah, yang melakukan siapa? Yang melakukan adalah penyidik atas perintah penyidik maksud saya. Ya, ini undang-undang. Nah, dijelaskan demikian. Ya, nanti tentang bagaimana mekanisme penangkapan, penahanan, penggeledahan akan saya jelaskan tersendiri. Prinsipnya penyidik punya kewenangan itu. Yang kedua, memeriksa dan penyitaan surat. Ya. Ada surat-surat apa, dia bisa melakukan penyitaan. Tetap dengan tadi bahasa ada perintah penyidik. Kemudian yang ketiga, mengambil sidik jari, memotret seseorang, foto pakai HP. Boleh. Sidik jarinya bagaimana? Cek bisa. Misalnya ada orang meninggal, silakan. Atau ada pelaku pencurian misalnya, boleh. Ya. Kemudian berikutnya kewenangannya adalah membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik. Ya, karena nanti yang punya kewenangan untuk memeriksa, ya kan? Itu penyidik, bukan penyelidik. Ya kan? Misal diduga ada tindak pidananya, ya itu kewenangan daripada penyidik nanti yang akan melakukan. Nah, tindakan-tindakan tadi yang dilakukan oleh penyelidik itu, ya kan, wajib membuat laporan hasil pelaksanaan tindakan itu. Ya, untuk disampaikan kepada siapa? Untuk disampaikan kepada penyidik. Ya, secara demikian nanti akan saya jelaskan untuk pertemuan berikutnya tentang apa itu penyidikan, ya, apa itu penyidikan dan siapa itu penyidik. Nanti akan saya jelaskan untuk pertemuan berikutnya. Ini biar satu-satu untuk memudahkan saudara untuk memahami apa itu yang namanya penyelidikan dalam perkara pidana. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.